warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abu Indragiri di program tips menulis setiap hari Senin. Jumpa lagi di program tips tentang menulis. Kali ini teman-teman saya akan berbagi tentang formula tada. Jadi formula tada ini kalau teman-teman gunakan, insya Allah bisa membuat kita jadi penulis yang sukses. Nah, tapi sebelum teman-teman melanjutkan tayangan ini, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan pencet tombolnya. Jangan lupa like dan komen positifnya ya, supaya saya mendapatkan umpan balik untuk kelanjutan tayangan dan channel Abu Indragiri ini. Nah teman-teman, di beberapa hal tentang kepenulisan sebenarnya untuk jadi penulis itu banyak metode, banyak formula ya. Nah, formula tada ini saya temukan di bukunya Jack Canfield, The Power of Focus. Jadi teman-teman bisa menggunakan formula tada ini untuk belajar menulis atau melakukan apapun di bidang lain ya. Jadi tada itu adalah akronim ya. T itu adalah T yang pertama, think atau berpikir. Berpikir itu berarti kalau dalam kepenulisan, jadi kita pikirkan dulu sebenarnya belajar menulis ini sebelum teman-teman belajar ya, memutuskan belajar. Teman-teman berpikir dulu sebenarnya belajar menulis itu manfaatnya apa gitu untuk diri kita. Ada nggak manfaatnya? Kalau nggak ada ya nggak usah gitu loh ya. Itu yang pertama. Terus berpikirlah kira-kira tujuan belajar menulis itu apa gitu. Jadi kalau nggak punya tujuan belajar menulis ya percuma gitu. Masuk ke akademi menulis kreatif atau beli buku panduan menulis atau ikut belajar di grup kepenulisan, semuanya percuma kalau nggak tahu tujuannya. Jadi yang pertama teman-teman tuh harus mikirin sebenarnya apa sih manfaatnya belajar menulis itu. Kalau aku ikut apa kelebihannya, kalau aku nggak punya karya itu apa kekurangannya, seperti itu. Misalnya begini, saya contohin begini ya. Oh ternyata ketika belajar menulis itu adalah outputnya supaya kita punya buku kayak begini ya, buku. Terus nanti kalau saya meninggal buku ini bermanfaat untuk pembaca, ternyata saya tetap dapat pahala gitu. Itu adalah berpikir ya. Ketika sudah punya tujuan seperti itu, amal jariah, berarti rumus atau formula pertama think itu sudah selesai ya. Jadi belajar itu harus ada tujuannya, seperti itu. Berpikir dulu, jangan cuma ikut-ikutan aja. Itu formula supaya sukses belajar tulis dan sukses jadi penulis. Yang kedua, think tada, berarti as. Yang kedua, kan pertama tadi T ya, yang kedua adalah ask. Nah ini bahasa Inggrisnya bertanya. Bertanya ini maksudnya gimana sih Cikgu? Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman itu pengen menguasai satu skill tertentu dan teman-teman memang dari nol ya, teman-teman harus bertanya gitu. Bertanya ini bisa lewat buku, bisa lewat orang, bisa ikut pelatihan seperti itu. Jadi saya dulu
karena belajarnya otodidak jadi lewat buku. Nah kalau teman-teman pengen belajar menulis langsung bisa ke Akademi Menulis Kreatif atau Bright Training Center punya saya juga gitu. Jadi bisa belajar kepada ahlinya gitu. Saya sebenarnya bukan ahli, bukan mengaku ahli ya, tapi saya pernah belajar jatuh bangun di situ. Lebih tepat dianggapnya praktisi yang pernah jatuh bangun belajar nulis secara otodidak. Dia orang yang tahulah caranya gimana belajar nulis dan menerbitkan buku dari nol. Jadi bila teman-teman pengen jadi penulis dari nol, percayalah pasti bisa, asalkan syarat kedua itu teman-teman jalani. Apa itu? Yaitu bertanya kepada orang yang ahli gitu. Jangan bertanya kepada tukang las, nanti nggak nyambung gitu. Walaupun saya juga sebenarnya alumni STM gitu ya. Kalau pengen jadi penulis ya bertanyalah kepada orang atau guru atau trainer yang fokus belajar mengajarkan menulis dan terbukti sudah menghasilkan banyak penulis gitu. Begitu ya. Itu yang kedua. Yang rumus berarti D, tada ya. D itu decide atau memutuskan bahasa Indonesianya. Sekarang ketika teman-teman sudah memikirkan plus minusnya, terus kemudian sudah punya rujukan nih, referensi kepada siapa teman-teman akan belajar. Nah kemudian yang penting selanjutnya adalah teman-teman itu memutuskan kapan nih belajar, kapan. Jadi nggak pengen jadi penulis itu hanya angan-angan saja atau memang betul-betul keinginan kuat gitu. Ya putuskan saat itu kapan belajar menulis, kapan memulainya, kapan kira-kira punya buku. Itu D ya, decide. Memutuskan itu penting juga. Kalau enggak nanti cuman angan-angan saja gitu. Terus yang terakhir adalah tada, berarti A, act, itu berarti bertindak. Bertindak itu ketika sudah memutuskan kita mau jadi penulis ya harus yang pertama belajar. Tadi belajar bisa lewat buku, bisa lewat mentor ya, seperti ke saya, bisa ke grup menulis Akademi Menulis Kreatif atau Bright Training Center yang berbayar, misalnya nggak suka yang gratis bisa ke Bright Training Center. Terus setelah mau belajar, yang kedua teman-teman tuh harus mau berlatih gitu. Kalau di Akademi Menulis Kreatif itu saya sudah memformulasikan untuk jadi penulis cuma 3. Nah silakan dicari di video-video sebelumnya ya. 3 materi supaya jadi penulis. Setelah berlatih tadi itu minimal kira-kira berapa bulan ya, supaya kita yang dari nol itu bisa terbayang kapan bisa memetik hasilnya. Kurang lebih 3 bulan ya. Kalau teman-teman mau nanam jagung, nanam kedelai, nanam apapun itu biasanya butuh waktu sekitar 3 bulan. Nah itu ya, itu berlatih. Kemudian ya mulai memberanikan diri untuk berkarya. Kalau tidak berani menulis atau tidak berani mulai berkarya ya sia-sia. Kita sudah belajar, kita sudah berlatih, ya harus mulai berkarya dan mulai diposting di media sosial biar ada umpan baliknya. Nah inilah teman-teman 4 formula supaya sukses jadi penulis. 4 formula ya. Jika teman-teman laksanakan, insya Allah akan menjadi penulis yang sukses dan bestseller.
Terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah share, like, dan sudah subscribe. Sampai ketemu di rumus dan tips menulis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.